Halo adik-adik, selamat pagi. Semangat dan ceria bersahabat. Ea. Berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu bersama teman-teman Pia Kristus Raja. Hari ini kita akan bersama-sama memulai Sekolah Minggu kita dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita segera mulai. Kita awali dengan lagu pembukaan Sakeus. Ada orang pendek, Sakeus namanya. Dia pemungut pajak, ingin lihat Yesus. Dia panjat pohon ara agar dapat lihatnya. Yesus pun lalu berkata, turunlah segera. Sakeus pun turun dan berjumpa Yesus. Yesus ke rumahnya, senanglah hatinya. Sakeus banyak uangnya, dia bagi pada sesama. Dia bayarkan 4 kali pada yang diperasnya. Ada orang pendek, Sakeus namanya. Dia pemungut pajak, ingin lihat Yesus. Dia panjat pohon ara agar dapat lihatnya. Yesus pun lalu berkata, turunlah segera. Sakeus pun turun dan berjumpa Yesus. Yesus ke rumahnya, senanglah hatinya. Sakeus banyak uangnya, dia bagi pada sesama. Dia bayarkan 4 kali pada yang diperasnya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahatku tadi malam. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami, supaya kegiatan sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa kami ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada pagi hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan kali ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 20-33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celenganku sudah penuh. Aku pecahin ah. Wah, banyak sekali uangku. Aku gunakan untuk beli apa ya? Wah, uangku ternyata sudah terkumpul banyak. Puji Tuhan. Uang sebanyak ini mau aku buat apa ya? Uang ini sangat banyak. Oh iya, kan di depan gereja itu ada kakek-kakek. Apa uang-uang ini aku berikan apa ya? Oh iya, aku berikan makanan saja buat kakek itu. Saya habis memecahkan gorengan. Ya. Ada nasi sama buah buat bapak makan siang. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Oh ya, oke. Sama-sama bisa. Hai teman-teman, aku akan mengambilkan minum untuk nenekku. Soalnya udah tua.
Sama susu. Ya terima matur nuwun Nduk Cahayu sayangku. Sayang ya. Uti, lagi beres-beres. Aku bantuin ya. Aku ngewangi Uti nyapu ayo. Terus sampai sapu tuh. Ya, ya. Tuh. Itu masuk itu. Udah, Vin. Dah, makasih ya. Dah, Ya. tenang main lagi. Teman-teman, walaupun di masa pandemi, kita harus tetap semangat berdoa, meminta bantuan Tuhan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena aku masih bisa merayakan Natal dan berkumpul dengan keluarga. Tapi aku belum bisa ke sekolah karena ada virus corona. Aku mohon agar virus corona dihilangkan ya Tuhan, biar aku bisa sekolah, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, dan ke gereja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bangga jadi anak misioner. Anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Mantap. Hai hai hai. Waduh, pada asik sekali ya lihat video tadi ya. Luar biasa ya. Itu tadi video karya teman-teman kita dari Paroki Batu Retno Wonogiri. Itu simpel sekali loh. Adik-adik bisa loh melakukannya. Ya enggak? Iya, mulai dari hal yang terkecil tadi. Contohnya mengambilkan minum buat nenek. Terus apa lagi tadi? Oh iya, membantu menyapu halaman. Bahkan nih, yang paling besar tadi apa? Memecahkan celengan untuk membeli makanan, terus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira bisa nggak adik-adik melakukan itu? Pas banget loh. Ini kan kita ada di masa apa ya namanya ya sebelum Paskah? Apa? Iya, masa Prapaskah. Ada yang tahu minggu Prapaskah yang keberapa ini? Berapa? Saya nggak dengar. Iya, minggu Prapaskah yang kelima. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita, terus dimasukkan nih ke kotak APP. Nanti kalau sudah pas minggu Paskahnya dibuka, kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik nggak perlu hal yang besar mungkin. Adik-adik bisa mencontoh dari hal yang kecil tadi. Apa? Iya, mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi adik-adik bahwa kita menjadi orang yang beriman dan kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Setuju ya? Bisa melakukan semua ya? Oke. Semangat pagi. Senangkan tadi sudah bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan. Sekarang saatnya kita buat keterampilan. Siapkan bahan-bahannya dulu. Kertas lipat, lem, kalau nggak ada lem, double tape,
gunting, pensil warna. Kalau tidak punya kertas lipat, boleh pakai kertas putih, nanti diwarna dulu ya. Kalau tidak ada, adanya hanya kertas bekas kado, boleh dipakai apa yang ada di rumah. Siapkan dulu ya. Satu lagi, kertas gambar. Punya kan adik-adik kertas di buku gambar? Kalau nggak ada ya pakai lembaran putih apa yang ada di rumah. Siap? Kita mulai ya. Pertama, kertas putih disiapkan dulu. Letakkan tangan di kertas putih. Kemudian dengan pensil kita gambar garis tangan kita. Ikuti aja tangannya. Ikuti jari-jarinya, kita gambar. Nah, hasilnya seperti ini. Kita mau bikin pohon berkat. Oke, kita hias dulu ya. Kita arsip dulu, bikin ini batang pohonnya. Boleh pakai pensil warna. Kalau batang berarti warnanya apa? Coklat. Ini karena kakak punyanya hanya bolpen, kita pakai bolpen. Oke, kita arsir menyerupai batang pohon semuanya. Sekarang kita siapkan daunnya. Yang pakai kertas lipat, ambil yang warna hijau. Bila adanya kertas putih, diwarna dulu. Tidak apa-apa, diwarna dulu. Oke, sudah siap. Lalu yang sudah siap, silakan ditulis. Apa sih yang menghambat kita untuk berbagi? Apa sih yang membuat kita enggan untuk berbagi dengan teman-teman? Kita tulis ya. Contoh, mau menang sendiri. Mau main sendiri. Ambil kertas yang lain. Sebanyak kertas yang kita punya. Sebanyak apa sih halangan yang kita punya? Malas tidak mau membantu orang tua, tidak peduli pada teman. Tulis, tidak peduli pada teman. Oke, kalau sudah, kertas hijau tadi yang sudah ada tulisan hal-hal yang membuat kita enggan untuk berbagi dengan teman, dengan sesama, kita remas dengan tekad bulat bahwa tidak akan melakukan itu lagi, tidak akan malas, tidak akan mau menang sendiri. Jadi diremas. Oke, setelah diremas, dibentuk bulatan gitu. Jadi posisi seperti ini. Lalu dilem atau dikasih double tap juga boleh. Kalau adanya lem, boleh lem. Dilem, kemudian ditempelkan ke gambar jari tadi. Tempel. Nah, semua yang tadi sudah diisi dengan hal-hal yang menghalangi kita untuk berbagi, kita remas.
Aku tidak mau egois lagi. Aku tidak mau menang sendiri lagi. Diremas-remas. Hasilnya seperti ini. Nah, sudah jadi pohon kan? Tapi pohon ini belum berbuah. Sekarang kita buat buahnya. Oke. Ambil kertas yang berwarna merah. Atau kalau tidak ada yang putih, boleh kita warna dulu. Kita mau bikin buah, tapi bukan sekedar buah. Ini adalah buah niat-niat kita, buah kebaikan kita. Kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran di kertas yang merah itu, kemudian dipotong bulat-bulat, Jadi seperti ini, bulat. Di dalam bulatan ini kakak bikin buah cherry. Terserah adik-adik mau bikin buah apa, buah yang disukai adik-adik. Di buah ini kita tulis apa yang sudah kita lakukan. Membantu orang tua. Saat ini ada teman kita yang sedang sakit, lalu kita peduli, kita telepon, kita hibur. Peduli teman yang sakit. Lalu kita punya banyak pensil, tapi kita tahu si Ana ternyata pensilnya patah dan belum bisa beli. Aku mau berbagi dengan si Ana. Oke, tulis berbagi dengan Ana. Oke, lalu buah-buah ini tadi dikasih double tape atau lem, kemudian tempel di pohon tadi. Ditempel semua. Semakin banyak kita berbuat baik, maka buahnya akan banyak di pohon. Pohon ini tidak harus selesai dalam 1 hari. Misal hari ini peduli dengan teman, besok mau berbagi mainan dengan adik. Biasanya kan main sendiri, main game gak mau diganggu. Nah, mulai hari ini mau berbagi. Jadi ditempelkan buah-buahnya. Oke. Tada! Pohonnya sudah jadi. Adik-adik, buat di rumah ya, yang belum bisa nulis, minta dibantu mama untuk menuliskan. Ya, kalau sudah selesai, difoto, dikirim ke grup Pia Kristus Raja. Oke, ini kita beri judul Pohon Berkat. Dan karena membuatnya dengan sukacita, maka jadilah pohon berkat yang penuh sukacita. Gitu ya. Ditunggu fotonya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu telah memberkati kami pada kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, semoga Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kami kesehatan, supaya kami dapat menebarkan berkat-Mu kepada teman-teman kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kasih senantiasa memberkati kita semua, menemani setiap perjuangan hidup kita dan rencana-rencana kita
serta orang-orang yang kita doakan. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih atas kebersamaan kita selama mengikuti sekolah minggu bersama Pia Kristus Raja. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Salam misioner!